Hai TYO. Ketemu lagi nih kita dalam ibadah minggu ini. Aku percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, yuk sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. By the way, kalian sudah gabung dengan Cool belum? Kalau belum, yuk simak di mana aja kalian bisa mendapatkan info Cool di cabang kalian masing-masing. Untuk persembahan melalui transfer, kamu bisa menabur melalui. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Dharana Moniaga. Tapi sebelumnya, yuk sama-sama kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Let's worship Him. Kita sama-sama memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Come on church, sing it out. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Wow, 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 wow. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ini iman kami Tuhan Yesus. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus selama-lamanya. Sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama
segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Sama-sama nyatakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu.
dengan segenap hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan, untuk jamahan-Mu, untuk Roh-Mu, agar diam dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hinaralamu, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Sama-sama angkat tangan, kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Shalom TYO, apa kabar? Ketemu lagi, ini udah bulan Oktober. Nggak terasa, sebentar lagi masuk bulan 12, mau Natalan. Belum kebayang Natalan tahun 2020 ini bakal seperti apa ya. Tapi kita tahu sekarang lagi PSBB lagi. So how are you guys? Kalian ngapain aja? Pertanyaan yang sama yang saya tanyakan. Gimana kerjaan kalian? Gimana sekolah kalian? Saya ingat Kara itu udah mau midterm break gitu. Dia ada science project bercerita tentang the moon, the stars, the sun gitu ya. Can't wait untuk lihat video presentationnya. So kalian ngapain aja? Masih sama? Yang sekolah online, yang kerja gimana? Aku berdoa semua kita dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami percaya berkat-Mu atas setiap kami. Terima kasih, kami buka pikiran kami, hati kami, telinga kami ya Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk menyerap firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya firman-Mu itu bertumbuh Tuhan,
berbuah-buah lebat ya Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tahu firman-Mu berkuasa, dan Kau yang telah menaruh Tuhan firman-Mu di dalam mulut bibir lidah hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman itu berkuasa merubah pikiran kami, merubah hati kami, merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap terima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini aku mau share dari satu ayat dari Yesaya 60. Ayat yang cukup terkenal, yang kita udah sering dengar, tapi aku mau bacain buat kalian semua, buat kita semua. Ayat 1 sampai 5. Ayat ini kembali mengingatkan kita, dan aku baru baca lagi ayat ini beberapa hari yang lalu, dan ayat ini memberikan kekuatan bagi, saya harap bagi kita semua juga ya. Ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata demikian, Yesaya 60 ayat 1 sampai 5, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu." Amin. Saya berdoa firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, suatu pesan profetik kepada kita hari-hari ini. Ayat pertama bilang begini, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Ayat pertama bilang, bangkitlah, arise and shine. Bangkit itu berbicara tentang posisi untuk dari keadaan yang lebih rendah kepada keadaan yang lebih tinggi. Teman-teman, kalau saya bilang bangkit, pasti pemikiran kita semua mungkin dari duduk kepada berdiri. Bangkit memerlukan keputusan. Untuk bangkit, kita perlu membuat diri kita, memusatkan perhatian kita untuk berubah, untuk merubah hidup kita sendiri. Mungkin dari keadaan yang statis jadi dinamis. Mungkin dari keadaan yang begitu-begitu saja, kita sudah capek dengan keadaan begitu, dan kita memutuskan untuk merubah keadaan kita. Saya ingat cerita tentang anak yang terhilang. Keputusan itu dia ambil waktu keputusan pulang ke rumah bapaknya, dia ambil waktu dia sedang terpuruk, sangat-sangat terpuruk. Dia mengambil semua warisan bagiannya dia berfoya-foya, pergi keluar kota, dan akhirnya kemiskinan, kemalangan, kelaparan menimpa kehidupannya, sehingga dia sampai makan ampas makanan babi. Dan pada waktu dia dalam keadaan seperti itu, akhirnya dia teringat untuk pulang kembali ke rumah bapaknya, dan dia berkeputusan untuk pulang. Sejak saat itu, dia meninggalkan kehidupan keterpurukannya itu, dia kembali ke rumah Bapa. Sekarang apa yang membuat kita tuh nggak enak? Apa yang membuat kita tuh stressful? Apa yang hari-hari ini membuat kita tuh depressed?
yang kok keadaan ini begini-begini saja. Putuskan untuk bangkit. Putuskan untuk bergerak. Apakah kita jatuh di dalam kesalahan yang sama? Apakah kita jatuh di dalam lubang yang sama? Putuskan untuk bangkit, untuk berubah dari posisi yang jatuh kepada posisi yang berkemenangan. Dari posisi yang kalah terus ke posisi yang terus mau mencapai kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. I know it's not easy. Bagi kalian yang mungkin di sekolah dulu masih nyontek, sekarang nyonteknya versinya beda. Ya, kalau anak-anak online, sekarang aku lihat guru itu lebih pinter. Suruh taruh kaca supaya dia bisa lihat anak itu main game atau enggak, gitu. Tapi kalau kita yang dari kehidupan yang lama masih nyontek terus, putuskan untuk berhenti. Mungkin ada kalian yang mungkin mau berhenti merokok. Saya berdoa, mulai hari ini kalian memutuskan untuk berhenti, meninggalkan kesalahan, meninggalkan sifat-sifat yang lama, memutuskan untuk masuk, untuk hidup menjadi yang lebih baik. Yang berikutnya, bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Setelah berkeputusan, kita perlu menjadi terang. Nah, Yohanes 8 ayat 12 berkata demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi teman-teman, kalau kita, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan kita akan mempunyai terang hidup. Jadi kunci yang pertama adalah mengikut Yesus, karena Yesus itu adalah terang. Kalau kita ikut Yesus, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Hari-hari ini banyak orang bingung. Hari-hari ini banyak orang seems future itu unclear, nggak jelas. Mau kemana nggak tahu. Harus ngerjain apa, harus bisnis apa, harus kerja apa, nggak tahu. Karena unclear, semua serba nggak pasti, gelap. Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Apakah saudara dan saya, teman-teman sekalian, hari ini sedang berjalan di dalam kegelapan? Kalau iya, berarti kita tidak sedang mengikut Yesus. Karena kalau kita mengikut Yesus, kita, firman Tuhan bilang, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Dan kita mempunyai terang. Kita bisa menjadi terang. Tapi kita harus follow God's plan. Kita mesti follow God's path. Kita mesti tahu kemana Tuhan itu menuntun kita. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Yesus bilang dia adalah terang dunia. Tetapi apakah kita tahu semua perintah-perintahnya? Apakah kita tahu cara mengikuti Yesus dengan benar? Bagaimana kita tahu? Kita harus punya disiplin diri, yaitu untuk selalu ingin mengenal Yesus lebih lagi. Bagaimana kenal Yesus? Kita bisa kenal Tuhan itu dari firman-Nya. Apakah kita punya komitmen, kita punya disiplin untuk merenungkan, membaca, merenungkan, dan melakukan firman setiap hari? Teman-teman, hari-hari ini saya juga terus berdoa, ini pelayanan mau dibawa kemana, pekerjaannya jadi gimana, ke depan tuh seperti apa. Aku sama Kalia juga berdoa, ini Tuhan ke depan ini bagaimana. Tetapi karena banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan, berarti kalau kita tidak bisa mengendalikan keadaan itu, berarti keadaan itu ada dalam kendali Tuhan. Apa yang bisa kita kendalikan? Yang bisa kita kendalikan adalah
hidup kita sendiri. So, hari-hari ini saya sama Kalia, sama Kara juga, kita terus setiap pagi, setiap malam kita berdoa, kita baca firman. Kalau nggak tahu lagi, nggak bingung lagi mau ngapain, kita berbahasa roh. Berbahasa roh itu untuk membangun diri kita, memperkatakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, bahkan iblis sekalipun. Roh kita berbicara langsung kepada roh Allah. Dari situ Roh Kudus akan mencurahkan hikmat-Nya, akan mencurahkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Dari situ kita akan melihat pintu-pintu mulai terbuka. Kita mengikuti Yesus karena Dia adalah terang itu. Dan siapa yang mengikuti Yesus, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, dan di dalam diri kita ada terang. Nah, terang juga berbicara di dalam Matius 5 ayat 13-14 berkata demikian, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Teman-teman, selain kita mengikuti Yesus sebagai terang, waktu kita mengikuti Yesus, terang itu ada di dalam kita. Tapi Tuhan juga mengatakan kepada kita, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Saya merenungkan, garam tuh bagaimana sih? Garam itu kan fungsinya tuh mengawetkan, bisa mengawetkan makanan. Garam itu juga memberikan rasa. Pertanyaannya gini, apakah kehidupan kita memberikan rasa kepada kehidupan orang lain? Sederhananya gini teman-teman, menjadi garam dunia adalah gini, melakukan suatu kebaikan untuk hidup orang lain. Melakukan menjadi saluran kasih Kristus untuk hidup orang lain. Fokus hidup kita itu bukan kepada diri kita sendiri melulu, tetapi kita fokus selalu kepada orang lain. Apakah kita selalu memikirkan diri sendiri? Apakah kita suka juga mikirin orang lain? Apa yang mungkin Tuhan taruh sesuatu untuk mendoakan orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk make contact atau berkomunikasi, memberikan kata-kata penguatan, penghiburan bagi orang lain? Apakah kita terserap dalam suatu komunitas? Untuk menjadi garam, kita perlu memposisikan diri di hidup orang lain. Kita perlu memposisikan diri di sepatunya orang lain. Nah, menjadi terang. Terang itu suka dipakai simbol sebagai suatu lambang knowledge, pengetahuan. Terang itu juga bisa suka dipakai sebagai lambang pengertian, understanding. Kita pernah lihat kan, kalau misalnya ada ide, tiba-tiba ada lampu, ada terang, gitu ya, sesuatu ada yang terbuka gitu. Nah, menjadi garam dan menjadi terang, apakah hidup kita menjadi jawaban bagi orang lain? Menjadi terang, apakah gini, kehidupan kita inspire others? Apakah kehidupan kita itu bisa dilihat sebagai Kristus itu hidup di dalam kita dan orang lain bisa melihatnya? Teman-teman, ada orang-orang yang suka tinggal di dalam kegelapan. Kenapa? Kalau kegelapan itu gak semuanya kelihatan kan? Ada satu cerita. Saya baca satu cerita, ada seseorang yang tersesat, ya, orang tersesat di hutan. Dia itu bawa bekal kurma, gitu ya, kurma. Nah, waktu dia sangat kelaparan, dia tidak menemukan makanan. Dia mulai menyalakan
lampunya. Habis itu dia mulai makan. Kurma yang satu dia makan, dia lihat ada cacingnya. Habis itu dia buang. Terus dia ambil lagi kurma yang kedua, dia makan, dia lihat ada cacingnya juga, dia buang. Akhirnya sampai ketiga kali, sepertinya kurmanya itu sudah kemasukan cacing. Akhirnya dia matikan lampunya, karena dia pikir gini, kalau saya berbuat begitu terus, saya akan buang semua kurma saya, dan saya end up-nya kelaparan dan mati. Saya mendingan matikan lampunya, saya nggak tahu, saya makan aja. Gitu. Kita ambil hikmah dari cerita ini. Kadang-kadang banyak dari orang-orang yang saya tahu atau yang kita kenal memutuskan untuk tinggal di dalam kegelapan itu. Mereka tidak mau terang itu menyinari kehidupannya, supaya tidak terlihat apa kekurangannya, tidak terlihat apa yang dia harus perbaiki. Tetapi padahal hidupnya itu sudah hancur. Mereka suka tinggal di dalam kegelapan karena mereka tidak mau berubah, mereka tidak mau menjadi lebih baik. Mungkin waktu terang itu datang, mereka melihat keadaan diri mereka. Mereka bisa melihat bahwa hidup mereka ternyata sudah ada di pinggir jurang. Terang itu datang, masuk untuk menerangi hidup kita, untuk menerangi jalan kita, supaya kita tidak binasa. Makanya kita perlu terang itu. Kita perlu menjadi terang, dan kita perlu hidup di dalam terang. Bangkitlah, menjadi teranglah. Poin berikutnya adalah kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Teman-teman, kemuliaan itu berbicara tentang proses. Yesus itu dimuliakan, tetapi waktu dia dimuliakan, dia melewati kayu salib. Yesus dimuliakan, dilayani oleh para malaikat waktu dia selesai menang atas pencobaan di padang gurun. Kemuliaan itu memang sesuatu hal yang luar biasa, tetapi untuk mencapai kemuliaan itu harus lewat proses. Waktu kita berkeputusan untuk bangkit, mau menjadi terang, mengikut Yesus, itu ada prosesnya. Ada proses perubahan. Kalau kita melihat proses transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu, ulat itu nggak ada bagus-bagusnya. Sebagus-bagusnya ulat, jauh lebih bagus dan luar biasa, majestic, itu seekor kupu-kupu. Harus melewati proses tidak enak di dalam kepompong. Isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri sampai pada waktunya proses transformasi itu selesai, baru dia keluar dari kepompongnya seperti kupu-kupu, sebagai kupu-kupu. Nah, teman-teman, waktu kita berkeputusan, itu adalah suatu langkah yang benar, awal yang benar. Tetapi itu tidak langsung jadi. Perlu ada proses. Perlu ada proses pemurnian. Kita lihat hari-hari ini waktu kita sedang isolated, kita melihat diri kita, banyak kekurangan-kekurangan, perbaikan-perbaikan yang Tuhan mau kita berubah. Karena tidak selamanya kita seperti ini. Satu hari, musim ini akan berlalu dan kita dibawa Tuhan ke musim yang lebih baik. Karena Tuhan bilang rancanganku bukan rancanganmu, ya. Rancanganku adalah masa depan yang penuh pengharapan, hari depan yang penuh dengan pengharapan. Selanjutnya ayat 2 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan udah bilang ayat kedua, bahwa sesungguhnya kegelapan itu menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bahasa Inggrisnya, a deep darkness menutupi bangsa-bangsa. Jadi gelap yang segelap-gelapnya itu menutupi bangsa-bangsa, menguasai bumi. Teman-teman, kita tahu sendiri, semua dunia itu lagi ada di dalam masa kegelapan. Saya beberapa kali lihat video tentang penjelasan tentang akhir zaman, munculnya antikris, itu udah makin terang-terangan. Tetapi gini, sudah dinubuatkan Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, tetapi terang Tuhan terbit atas kita, atas saudara dan saya. Kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Atas siapa? Atas kita yang berkeputusan untuk bangkit, tidak terus ada di dalam keadaan yang terpuruk. Mujizat itu masih ada. Hidup kita pasti penuh dengan mujizat. Bapa di sorga tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Bapa di sorga tidak pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan. Kita dijanjikan Tuhan hidup berkelimpahan. Pegang firman-Nya, percaya, dan itu pasti terjadi atas kehidupan kita. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Teman-teman sekalian, kita akan dipercayakan jiwa-jiwa. Bangsa-bangsa akan berduyun kepada terangmu, raja-raja kepada cahaya yang terbit atas kita. Yang datang itu bukan mencari kita, tetapi mencari terang yang bercahaya atas kita. Jadi kita jangan bangga dulu, jangan sombong dulu. Tetapi waktu kita berkeputusan, kita diproses sama Tuhan, kita berkemenangan, ada cahaya kemuliaan yang terbit atas hidup kita, dan jiwa-jiwa, orang-orang, bangsa-bangsa akan datang kepada terang itu yang ada, yang bercahaya di atas hidup kita. It's not us, but it's all about Him. Jadi, kita hanya sebagai alat. Kita hanya sebagai hamba Tuhan. Kita hanya sebagai vessel, wadah, supaya terang Tuhan itu mengalir, terbit atas hidup kita. Nah, yang terakhir, ayat yang kelima, ada berkat yang khusus buat orang-orang yang mau bangkit bagi Kristus. Ayat kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kelimpahan, berkat jasmani, rohani akan datang kepada orang-orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Berkat yang luar biasa, kesehatan, hikmat, perlindungan Tuhan ada atas kita. Kita semua orang-orang yang bersungguh hati ikut sama Yesus. Saya berdoa hari ini, pesan ini menjadi pesan yang mendarat di pikiran kita, di hati kita, dan di dalam nama Yesus itu terjadi atas kehidupan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita saat ini untuk menerima bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita membereskan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau ada kesalahan, ada pikiran yang negatif, ada dosa yang belum kita akui, mari saat ini kita akui di hadapan Tuhan. Biarlah darah Yesus menyucikan dan menguduskan kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, menanggung segala kutuk kelemahan sakit penyakit kami di atas kayu salib. Dan kami Tuhan bersekutu, dan kami percaya ini adalah tindakan iman kami, bahwa tidak ada satu sakit penyakit pun, kerugian, niat-niat orang jahat, apapun itu juga Tuhan, yang boleh menyentuh hidup kami sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya. Kami percaya kami terlindung sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara sekalian, apakah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudari sekalian, apakah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urabakasiki arabataka nama syakarala raba. Urabakasiki arababababa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan hamba berdoa, melepaskan segala berkat, segala pengurapan yang baru Tuhan. Minyak yang baru saat ini turun atas setiap kami. Tuhan, terima kasih urapan itu mengajar kami, menuntun kami, memampukan kami ya Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak-Mu yang sempurna. Oh karabas sandalara, Kau yang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah ya Tuhan. Kau yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan penghiburan. Mungkin ada yang Tuhan, ada yang depresi, ada yang stres, ada yang takut, ada yang khawatir. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui hati dan melampaui akal, memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Oh karabas sandalaraba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hari ini kami disegarkan. Kami percaya hari ini Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Jadikan kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, minggu yang baru ini Tuhan, memasuki minggu yang baru. Minggu ini adalah minggu yang penuh dengan kemenangan. Victorious week, many accomplishment, banyak pintu terbuka, mujizat terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami selesai Tuhan, di dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Sama-sama katakan amin. So TYO, I'll see you next time. Terus bersemangat, terus lakukan yang terbaik. Banyak merenungkan firman, lakukan firman. Aku percaya kehidupan kalian akan selalu berkemenangan. Haleluya. God bless you all. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu
ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak